adab saja, terserah nomor berapa, bisa saya tulis angka 5. Adab-adab dalam Jum'ah, yaitu adalah satu hal yang jarang orang untuk mengamalkan, atau satu perbuatan yang jarang orang untuk melakukannya, yaitu adalah bersiwak. Dan ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, tidak terlepas dan tidak lupa dalam kaitan sholat Jumat. Mas, memang dalilnya apa? Kok bisa disampaikan bahwasanya bersiwak itu adalah sunnah dari adab di hari Jumat? Baik, satu hadis Bapak Ibu semuanya, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wonten kitab Sahih Bukhari kalian kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, laula an asyqa ala ummati la amartuhum siwaka li kulli salatin. Seandainya ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan dari kaumku, niscaya mereka semuanya akan saya perintahkan untuk bersiwak di setiap sholat. Panjenengan pirsa, jumhur ulama sepakat mengambil hadis ini dengan salah satu istinbat atau pengambilan kesimpulan faedah hukum, yaitu tentang sholat Jumat, sehingga sholat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk semua sholat, keumuman dari sholat, entah itu sholat wajib, entah itu daripada sholat sunnah, entah itu daripada sholat Jumat, di setiap sholat. Maka panjenengan pirsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala senantiasa bersiwak jika seandainya beliau akan memulai takbiratul ihram. Maka beliau ketika setelah menyelesaikan dari sufuf atau shaf, beliau bersiap untuk takbir, maka beliau sejenak mengambil siwak dan beliau membersihkan dari mulut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bersiwak adalah sunnah yang dipraktekkan dalam segala jenis sholat, sholat wajib, sholat sunnah, ataupun sholat berlaku pada kaidahnya tentang sholat Jumat. Mas, berarti siwak itu ditekankan sekali Mas dalam sebuah ibadah sholat. Iya, benar sekali, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Rasulullah SAW, kita belum pernah ya Pak membuka kajian majelis Abu Dawud. Kapan-kapan kalau umdatul ahkam selesai, kita buka Abu Dawud atau kitab yang selainnya. Ini kisaran rentangnya 4.500 hadis. Abu Dawud, kitabnya luar biasa, bagus sekali, berbicara tentang hukum masalah tentang ibadah dan ahkam. Baik, dalam riwayatnya Abu Hurairah di Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fami wa maqdatun lir rabbi. Siwak itu adalah madhar, kebersihan untuk mulut, kebersihan untuk mulut. Wa maqdatun lir rabbi, dan adalah bentuk keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu bentuk siwak dari fadilah atau dari hukumnya. Maka siwak itu jika ditulis dalam bahasa Arab seperti ini, siwakun, dan siwak jika diambil dari sisi bahasanya, diambil dari kata kerja saka yasuku. Saka yasuku artinya adalah dalakan. Dalakan itu maksudnya adalah ngurek-ngurek. Maksudnya adalah membersihkan. Yang dimaksud dengan dalaka ini dalam sisi bahasa Arab. Maka Nabi SAW melazimkan diri beliau dengan cara bersiwak. Bahkan Nabi SAW dahulu kala dikabarkan dalam hadis Mikdam ibni Shuraih dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW dahulu dikabarkan tentang perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah istri Nabi yang berkali-kali saya sampaikan, beliau periwayat yang paling terbanyak tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu tahu banyak sekali dalam urusan kepribadian, termasuk masalah siwak. Mikdam ibni Shuraih dahulu kala pernah bertanya kepada Aisyah, bi ayyin yabda'u bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait. Wahai Aisyah, dengan apa Nabi memulai ketika beliau memasuki daripada rumah beliau? Dijawab, bisiwak. Beliau memulai dengan sebuah perbuatan, yaitu siwak. Maka Nabi SAW tidak meninggalkan siwak di setiap keadaan.
Salah satunya ketika beliau masuk ke dalam rumah. Maka niki sunnah, ibu bapak semuanya, dengan adanya dalil pengkhususan ini bukti bahwasanya siwak diperbolehkan untuk dikhususkan atas perbuatannya ketika masuk rumah. Jadi, misal panjenengan masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, nah kali siwakan itu sunnah. Mas nek boten siwak, betulnya Pepsodent kali sikat gigi berikutnya, monggo assalamualaikum, silakan. Karena siwak itu tujuannya selain pertama ibadah, keridhaan dari Allah, yang kedua kebersihan. Maka siwak itu adalah satu lambang kebersihan mulut. Jadi, Mas, berarti kalau seandainya hari ini kita berbicara siwak diganti dengan penggunaannya Pepsodent atau misal sikat gigi, apakah boleh? Secara hukum dohir terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam kebersihannya boleh, panjenengan memakai Pepsodent sikat gigi tidak ada masalah. Kenapa? Di satu riwayat Hudzaifah ibn Yaman, Rasulullah SAW di hadis Bukhari dan di kitab Sahih Muslim, karena Nabi SAW idza qama min al-lail yashur sifahu bis-siwak. Nabi dahulu kala ketika berdiri untuk qiyamul lail, untuk tahajud, beliau memulainya dengan siwak. Maka siwak itu juga berlaku dalam kebersihan, Bapak Ibu semuanya, termasuk ketika beliau bangun tahajud. Kalimat bangun berarti bisa kita maknakan tentang sebuah aktivitas setelah tidur. Dan manusia jika sudah berlalu dengan tidur, maka bangun akan didapati bau mulut yang kurang sedap. Maka manusia itu nek misal tangi turu tidak ansuduan buatan sikatan, masya Allah. Baik dimakdu dan amin, langsung mau kabeh Pak. Maka itu satu hal dalam adab pergi ke dalam masjid. Ingat baik-baik. Saya pernah menyampaikan satu riwayat yang Jabir ibni Abdullah di Bukhari Muslim, kisah ketika Nabi SAW mengatakan, man akala zuman aw basal falyatazil masjidana. Siapapun yang memakan dari bawang dan siapapun yang memakan daripada bawang merah dan bawang putih, maka ketika didapati bau mulut yang tidak sedap, falyatazil, jangan mendekati masjid kami. Ini pelarangan secara karahatut tanzih, pelarangan yang bukan haram tapi di bawahnya. Maksudnya makruh sekali. Jika seandainya orang datang ke masjid masih dalam keadaan bau mulut karena bawang putih dan bawang merah, Nabi SAW memberikan sebuah hukum, jangan dekati. Maka dahulu kala Umar ibn Khattab pernah mengusir seorang sahabat ke Baqi hanya karena mulutnya didapati dari bau basol atau bawang merah yang kurang sedap. Dan ini berlaku dalam segala bentuk, semua bau yang tidak sedap dari mulut, termasuk bangun tidur atau tangi turu. Masya Allah, tangi turu niku ambune ngalah-ngalahi wong makan brambang bawang, ngalah-ngalahi wong makan jengkol, buah dan dia anjing. Masya Allah. Jadi kan kalau pengen tahu bau tidur silakan. Masya Allah, langsung jengkol sekali. Maka ini salah satu hal yang tidak termasuk dalam adab untuk mendatangi masjid. Maka Nabi SAW dahulu kala bersiwak ketika beliau bangun dari tidur beliau untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka jika ditanya, Mas, berarti penggunaan Pepsodent atau penggunaan sikat gigi apakah bisa mengganti siwak? Di satu sisi iya benar bisa dalam kebersihan, tetapi di sisi yang kedua keridhaan Allah tidak ada. Kenapa? Siwak itu sampun menjadi hukum yang baku, sehingga niku menjadi satu perbuatan yang tidak bisa tergantikan dengan perbuatan yang lain. Seperti halnya anjing yang menjilat pada nampan atau piring atau gelas, tidak bisa digantikan kecuali harus diusap dengan tanah. Semua jumhur sepakat tanah digantikan dengan media yang lain, sekalipun tisu atau apa tidak boleh. Seperti halnya hukum dengan siwak. Siwak tidak ada pengganti dengan makom yang lain, kedudukan yang lain. Maka siwak itu berdiri dengan mandiri, Pak. Hukumnya independen, dan hukumnya berlaku sisi ibadah dan sisi pahala. Maka siwak itu zaman Nabi SAW sampai hari ini diambil dari Syajaratul Araq. Jadi kan di Arab Saudi niku ada namanya pohon arok. Arok nggih, nek tulis nggih ngeten iki Arab cium mas ora nggih. Arab niku paham di sana. Niku pohonnya tumbuh di sekitar Gurun Mesir, diambil akarnya niku lentur, Pak. Semi teles ngoten niku nggih. Maka jenengan bisa melihat misal beli di Arafah contoh, itu ada karena itu impor niku. Nah, maka ketika jenengan buka
Maka ketika panjenengan pakai siwak itu lentur sekali. Itu yang diambil dari udul arok, dari akar pohon arok. Kalau di sini boleh Indonesia tidak ada pohon arok, hanya di sana. Tetapi Nabi SAW tidak membatasi dari penggunaan siwak berlaku untuk segala jenis pohon. Contoh, jenengan boten enten pohon arok, nganggone pang pelem, yo ora apa-apa. Malah gede atas kayak gini, gede sampai terus kira-kira kaya peralan terung bin. Mantap ibu Pak. Buat apa? Dosa tidak dosa. Kepepetnya buatan enten gitu, pang wet asam lu malah atas mianat diwujud. Watos itu resik bianat. Mas misal pengen sing rodok ana zat-zat cairnya mas, buatan asam, buatan pelem, tapi betul terpok gedang mas. Yo ora apa-apa. Nek jenenge kersa apa? Enten sing naminipun trutur, ya ada masalah. Jika panjenengan kersa, nek aja nganggo sing model-model berduri, misal nggih, betok kaktus bogo siwakan padahal brodol Pak boten asal. Maka niki bukan sebagai kebaikan. Jenengan kersa, siwak itu tidak harus arok. Kami dulu hidup di Sudan Pak, orang siwakan di pasar niku tidak harus arok. Mergone arok niku mahal. Jadi mereka niku nek lewat jen, tebet pinggir-pinggir dalan, enten sembarang enten uwit pang kita ya rada cilik ngoten ceklek tek langsung disiwakan ke boleh sampeyan Pak sangat tenan itu di Sudan. Makanya di Sudan itu pasar orang jualan pakai siwak itu biasa. Ngomong kayak siwakan biasa. Mila bangsa dengan gorengan kalau siwakan tak jamin berapa hari gila ini sahabat gila ini. Maka ini siwak itu sangat dicintai oleh Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga penggunaan siwak itu bahkan dipakai oleh Nabi dalam keadaan hayyan wa sakran. Jenengan perso Bapak Ibu, Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bersunah dengan sunnah nabawiyah itu sangat keras sekali, sangat dipegang sekali. Jenengan perso siwak yang beliau pakai dalam keadaan sholat itu hal yang biasa, wajar, lumrah. Maka para sahabat senantiasa melihat beliau, bahkan dalam keadaan beliau akan meninggal saja, beliau masih sempat untuk bersiwak, masih sempat bersiwak. Makanya beliau itu sangat menjaga sekali dari sebuah perbuatan siwak dalam keadaan sehat, beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan bahkan mau meninggal. Beliau sangat menjaga sekali dalam menggunakan siwak. Maka biasakan Pak Kunjit, kalau panjenengan bisa bersiwak, silakan membawa siwak di segala tempat, tidak masalah. Bahkan dahulu kala, ketika beliau akan meninggal, di satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, wonten kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, kisah ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal. Beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin tahun 11 Hijriah, dan beliau meninggal di usia 63 tahun. Jadi di saat itu beliau mulai sauna. Di hadisnya Aisyah di Sahih Muslim mulai menggemuk atau menggendut. Nabi itu di akhir hayatnya lebih gemuk Bapak Ibu semuanya. Maka beliau itu di ujung-ujung usia beliau sholatnya dengan memakai kursi. Hanya saja beliau ketika ajeng rukuk menyisihkan beberapa ayat beliau berdiri. Lantas beliau rukuk dalam keadaan juga dalam berdiri. Jadi maka ini satu hal yang perlu kita ketahui, Nabi itu meninggal karena sakit. Baik. Di hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kala karena fi yaumi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala Abdurrahman ibni Abi Bakar Siddiq. Ketika itu Aisyah sedang mengurusi Nabi di dalam kamar beliau. Aisyah sedang merawat Nabi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu kala meminta izin kepada semua istri-istrinya bahwa beliau ingin dirawat pas ketika sakit di rumahnya Aisyah. Makanya di rumahnya Aisyah ini bukan serta merta takbir, tapi dengan izin terlebih dahulu kepada semua istri. Jadi setelah semua istri mengizinkan, maka beliau itu tinggal beberapa waktu di kamarnya Aisyah. Jadi kan kalau mau praktek silahkan. Jadi nek loro pamit karo bojo-bojone sing bojone siji tok nggih, wis ora sing dipamiti. Nah niku bojo akeh marane sing ngurusi Pak nggih, mati ora bisa nggih. Malah ngoten. Hari meninggal dakhala Abdurrahman. Masuklah Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Siddiq.
ini adalah anaknya Abu Bakar atau ini adiknya Aisyah. Terus niki nak dulur, niki saudara, niki kakak, niki adik. Nah, masuk. Terus panjenengan bisa bayangkan, niki misal kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar niku masuk dari arah pintu, masuk ke pintu jin. Wa ma'ahu siwakun rabbun yastanu bihi. Dan Abdurrahman ketika masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersiwak, bersiwak dengan siwak yang basah. Dengan siwak yang basah, maksudnya siwak basah itu siwaknya masih baru, siwaknya masih fresh, siwaknya masih fresh. Dan ini dalil bahwasanya siapapun boleh menemui seorang tamu atau siapapun boleh bertamu dalam keadaan bersiwak. Jika niku panjenengan ingin praktek, tidak ada pelarangan dalam hal tersebut. Lantas, ketika Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk, beliau bersiwak. Fa'abadahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basarahu. Dan ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mempertajam pandangan beliau. Artinya nek wong Jawa niku kados melerok nggih, atau mempertajam pandangan beliau. Maksudnya memfokuskan pandangan beliau ila siwak, kepada siwaknya. Terus seakan-akan beliau itu ingin mengambil siwaknya Abdurrahman. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mempertajam pandangan beliau ke arah siwak, Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, ahudulaka, wahai Nabi, apakah saya ambilkan untuk panjenengan, saya ambilkan untuk panjenengan. Ini dalil Bapak Ibu semuanya, bahwasanya dari kebaikan jika seandainya seorang istri itu memahami dari bahasa badan seorang suami. Ini seorang istri. Terus bojone niku melerok katakan, "Wis ngerti Aisyah. Oh, dengan kersa niku wahai Nabi, kula mundhake pripun?" Fa asyara bi rasi an-na'am. Nabi terus menganggukkan kepala. Mila niki penting untuk seorang istri memahami gestur dari bahasa badan seorang suami. Misal jalan-jalan nggih, nonton ono pik 15 juta. Pengen kuwi Pak, tak pendong sik ngene nggih. Betul apa nggih? Silakan dipraktekkan. Oh, 15 juta terus bayar SMP nggih. Maka niku dalil istri niku harus tanggap kepada suami nggih. Dadi meleroki suami niku ngopo? Harus ngerti nggih. Kecuali nek misal teng mall meleroki wong wedok ayu, pengen kaya to. Padu malah anjing. Maka itu bukan kebaikan. Tapi saya ambilkan untuk panjenengan wahai Nabi. Lantas fa'asyara bi ra'sihi, Nabi menganggukkan kepala. Summa faqadamtuhu fatoyabtuhu. Saya qadamtuhu niku napa? Saya patahkan atau saya ungkap, oke? Tak bersihkan dari ujungnya karena siwaknya itu bekas dari Abdurrahman. Maka Aisyah itu ingin membersihkan dengan mematahkan ujungnya supaya ini steril. Nah, dipakai Nabi dalam keadaan steril. Ini yang dinamakan dengan kondom tuh. Fatoyabtuhu. Dan lantas ketika samun dipatahkan sama Aisyah, setelah mengatakan sama Aisyah, beliau membersihkan dari ujung siwaknya, ujung siwaknya dengan dimasukkan ke mulut beliau, digigit-gigit Pak. Karena tipikal siwak niku kalau jenengan semakin banyak gigit, dia akan semakin berambut. Jadi itu siwak persis seperti sikat gigi, persis banget. Jadi semakin jenengan sering pakai, semakin jenengan sering copot, ya, maka dia semakin berambut. Nah, seperti kuas. Milo nek alternatifnya nek siwak dua kuas juga kok Pak. Mboten napa-napa, ora masalah nggih. Ora masalah. Jika oli oke ya asli pakai nggih. Ora masalah. Bola tadi wong edan, yo ora apa edan oke. Nah, maka Aisyah niku membersihkan Pak. Membersihkan di sekitar atas siwaknya niku terus dicokot-cokotke supaya lembut dan dipakai oleh Nabi itu dengan nyaman. Fastan Nabi, dan beliau lantas bersiwak dengan siwak tersebut. Wallahi wa ma farihtu mundur yaumi inastama baina riki wa riku. Demi Allah, ini perkataan Aisyah Pak, Masya Allah. Demi Allah, ini sumpahnya Aisyah, saya tidak pernah lebih senang kecuali hari ini karena saya melihat bahwasanya air liurku berjumpa atau bertemu dengan air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Pak? Satu siwak. Karena siwaknya ini kan bekas Aisyah, dibersihkan.
Nah, beliau itu pas ketika memberikan kepada Nabi kan kondisinya basah Pak. Ada air liurnya sinten? Aisyah. Maka ini dalil bahwasanya Aisyah pun ketika masih basah dari siwaknya ditelan oleh Nabi dan berjumpa pada mulut Nabi. Ini dalil bahwasanya air liur pasangan suami istri, air liur pasutri niku boten najis. Milo mandi juri-juran itu, mira apa Pak? Cucu, ada tadi betul Pak. Ini tidak masalah. Misal, loh ini bukan air, ini bukan air. Saya belum Nabi mau sila ya, bukan air. Maka yang namanya Islam itu kan ada kaidah mubasyarah Pak. Berapa kali hadis terulang dalam lafaz mubasyarah? Mubasyarah itu pemanasan, foreplay. Misal, laki-laki mencium perempuan, bojone lho ya, ora wong liya, bomo bojone tanggane wis beda meneh. Niki bojone dhewe, ketika terjadi adu nggih perang mulut. Nah, ketika niku terjadi pertukaran air liur, niku sah mboten? Boleh. Ijo-ijo dilek ora masalah, ndak dosa. Seperti sinten, Pak? Seperti Aisyah. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum Pak, pasti gelasnya niku diputar Pak. Bekasnya Aisyah mana yang basah? Sini. Beliau nempelkan. Bekasnya Aisyah terus menempelkan ke mulut beliau. Kenapa? Karena beliau mencintai minum dari bekas bibirnya istrinya atau Aisyah. Perhatikan Pak, makanya air liur suami atau istri itu bukan najis. Pernah dan ditelan oleh Nabi. Milo coba jenengan bareng niki praktek kok omah. Bu jenengan tres saudaraku. Heeh Pak, lha apa? Mangan gak sih? Gowo gelas Wido kita beri sampai ngomong sampai mak diombe. Nggih, nek jare tresno ayo diombe sik ana najis lho. Asu meneh. Asal boleh. Ane yo ngene iki gila nih. Makanya ini dalil bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menajiskan dari namanya ludah. Milo Nabi menganggap ludah itu sama halnya dengan umbel atau yang lain sami Pak. Mila ngidoni wong lewat kuwi ora najis. Ora najis, Pak. Ora najis. Nek wong lewat kok ngidoni ora najis. Lho, tenan to bener to ora najis. Wong yo padu wae. Wong lewat kok ngidoni padu. Nek ora najis. Cuk, ora sih. Ora najis to. Ini kan konteksnya beda. Maka air liur itu tidak masalah. Pernah saya jelaskan dulu banget. Nabi niku sholat meludah di kaki kiri beliau. Loh, meludah pas sholat itu boleh. Di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadful indah tahta qadamil yusra. Nabi sholat Allahu Akbar. Beliau pengen meludah daripada ditelan Pak. Ditibaknya di sebelah kaki kiri diinjak. Milo nek ajeng praktek boleh. Wa illa falyaf'al biyadihi kada. Nek boten saged mangkundut kain jenengan bar iku cucu dilempet-lempet ngeten. Ini pas sholat. Berarti dalil gerakan di luar sholat jika dibutuhkan boleh tidak batal. Kecuali Syafi'iyah niku 3 kali gerakan berturut-turut di luar sholat batal Pak. Contoh gini, jenengan gatel sirai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 batal jenengan Pak. Milo nabi ini dulu. Tapi Nabi pernah meludah. Maka dalil yang pertama gerakan di luar sholat jika dibutuhkan tidak batal. Yang kedua meludah di dalam sholat itu angsal. Pak praktek berniki. Jadi pas sholat isya, paling sini Pak Saiman kowe orang apa? Cucu rawat niku dia boten paling mriki, tidak masalah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pun juga sholat di Masjid Nabawi dengan sandal. Karena memang konstruknya dahulu kala itu tanah. Makanya Nabi di hadisnya Jabir di Bukhari Muslim berjuilat diyal ardu masjidan wa tahura. Saya telah dijadikan atas syariatku. Semua tanah di atas muka bumi itu semuanya suci dan berhak untuk dipakai bersuci. Tayamum. Makanya tanah di dalam Al-Bakri dengan parkiran dengan jalan raya sama sucinya Pak. Jenengan sholat di sini dan di luar itu boleh. Jenengan sholat di depan jalan itu tidak pakai sajadah atau pakai karpet atau tidak pakai dari tikar Pak, tidak najis, tidak batal sah. Karena status dari tanah di dalam masjid ini dengan di luar itu sama-sama sucinya dan ini syariatnya Muhammad SAW seluruh tempat. Makanya tidak ada bedanya status tanah sini dengan di luar. Milo jenengan kan jowo sandalan. Mengko sholat isya memiliki sandalan piyo apa-apa jane. Milo bari mau digo sandalan ora masalah. Nek saya enggak mengingkari, boleh-boleh saja. Makanya terkadang ada masjid yang memberikan tulisan di masjidnya batas suci.
ngetok-ngetoki ra melu pengajian di Senin gitu. Tenang, ya ada kalimat batas suci. Karena sini dengan luar itu sama-sama sucinya. Maka sholat di dalam masjid dengan membawa sepatu, sandal, boleh sekali. Siapa yang nggak bolehin? Hanya saja kita punya bahasa adat bahwasanya masjid itu dijaga kebersihannya. Orang masuk lepas sandal, oke, kita sepakati, silahkan. Tapi itu bukan dalam hukum secara syar'i. Itu hanya hukum adat manusia saja. Boleh saja, sah saja. Tetapi jika ada orang masuk ke dalam sini dengan memakai sandal, ampun jenengan ingkari Pak, boleh saja. Mila beda jenengan suatu meniki gawe sandal ya coba seneni orang masalah. Karena itu tempatnya sama suci dari luar dan di dalam. Inilah kenapa air liur itu hukumnya tidak najis. Makanya Nabi SAW pernah beliau itu ketika pas bersiwak menelan dari air liurnya siapa? Aisyah. Termasuk umbel, termasuk upil itu bukan najis Pak. Jadi kan udah upil bukan kayak kocok musrek. Itu ini bukan najis Pak. Dihukum yang padu melawan. Tidak masalah dalam isi hukumnya. Apa? Umbel itu Pak. Jadi kan Pak, mau meler Pak. Gitu. Mereka buat jilat. Biar apa? Tidak masalah. Tidak najis. Jadi yang perlu buat jilat berarti itu namanya roiko lah asin banget. Tidak masalah. Makanya ini air liur. Sehingga Nabi SAW dahulu kala ketika menelan siwak beliau, maka beliau itu menjadikan sebuah ini hukum bahwasanya air liur Aisyah pernah berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Suma yarfa yadahu ila sama, dan ketika beliau selesai bersiwak, beliau mengangkatkan kedua tangannya ke atas langit seraya beliau mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, di tempat pertemanan yang tinggi, di tempat pertemanan yang tinggi sebanyak 3 kali, dan beliau meninggal. Tetapi sebelum beliau meninggal ada satu kisah Pak di hadisnya Aisyah juga. Ini diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim, kisah ketika Nabi SAW sebelum meminta siwak, beliau meminta kali Aisyah minta apa? Nabi dulu saya meminta 2 hal. Siwak itu terakhir. Yang pertama itu apa? Dia minta rakwatan fihi ma'un, meminta bejana yang berisi air. Niki yang diminta Nabi sebelum siwak. Dan terus niki bejana isi air itu pernah dimintakan oleh Nabi kepada Aisyah. Posisi beliau itu di atas kasur. Aisyah dimintakan untuk membawa bejana yang berisi air. Bejana itu ya seperti baskok Pak, diisi dengan air, dan summa ja'ala yamsahu an inda wajhi biyadaihi. Dan ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring di atas kasur, didatangkanlah bejana oleh Aisyah di atasnya dan berisi air. Lantas beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana tersebut dan membasahi tangan beliau, lantas mengusapkan ke wajah beliau. Akhirnya beliau ketika mengusapkan dari wajah beliau dengan air, beliau mengatakan la ilaha illallah. Lantas apa kata Rasulullah SAW? Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya orang yang akan mati merasakan beratnya, merasakan sakitnya daripada sakarat. Nah ini penting sekali Pak, penting untuk kita bahas. Kenapa? Bayangkan jika panjenengan bertanya, Mas, memang sakarat atau yang disebut sakaron itu semuanya berlaku untuk semua kaum muslimin Mas? Iya. Wong Nabi saja, beliau seorang Rasul, beliau seorang Nabi Pak, merasakan sakitnya sakarat, apalagi dengan kita. Kita lebih utama untuk merasakan Pak. Mungkin Allah Ta'ala bisawab, tapi yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu meminta dari satu bejana berisi air untuk meringankan dari beban beliau pas melewati sakarat. Maka sakarat itu ada Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala itu pas ketika mendapati dari fase kematiannya, sakarat ini sangat memberatkan sekali. Maka sakarat itu dipahamkan Pak secara bahasa ini bisa 2 makna. Yang pertama sakarat, yang kedua ini apa? Sakaron. Beda semuanya, tapi artinya sama-sama. Jadi kan person, kalau sakarat dengan sakaron itu sama halnya tapi beda makna. Bedanya di mana Mas? Kalau sakarat itu hilang akal atau yang disebut dengan mabuk, hilang akal atau yang disebut dengan mabuk, tapi karena sisi penyebabnya kematian. Jadi
Lantas bedanya dengan sakaron, kalau membawa dengan kalimat nun bukan dengan ta, dimaksudkan dengan hilang akal dan mabuk. Karena semua orang yang hilang akal dan mabuk maka itu dinamakan dengan sakron. Tapi sebab kalau kalimat nun itu dengan sebuah sesuatu atau minuman atau makanan, bedanya di situ Pak. Tetapi kalimat sakrot dan sakaron itu semuanya sama. Makanya kalimat sakrot itu kalau dipahamkan dalam bahasa kita artinya adalah sekarat, sama saja. Membentene kalau kalimat sakron itu dengan sesuatu makan atau minum. Contoh khamr, okay? Orang yang hilang akal dengan makan khamr itu disebut dengan sakron, dengan nun. Kenapa? Kehilangan akal. Makanya semua apapun kaidah ini berkali-kali saya sampaikan, kullu ma askara fa huwa haram qaliluhu wa katsiruhu, di hadis Bukhari kalian Muslim. Semua apapun yang bisa memabukkan, ini kaidah Bapak Ibu semuanya. Semua apapun yang mampu memabukkan seseorang maka diharamkan sedikitnya dan banyaknya, okay? Dan banyaknya loh. Maka kaidah dalam urusan tentang hukum pemabukan, apapun yang mampu menghilangkan akal sedikit banyaknya itu diharamkan. Niku sampun hukumnya jelas sekali Pak. Contoh, berkali-kali saya sampaikan, ada orang bilang, Mas, aku mau beciu Mas, ning sithik wae Mas, untuk menghangatkan badan Mas. Angsal boten angsal. Meskipun jenengan hanya minumnya niku hanya seberapa air yang sangat sedikit sekali, Bapak Ibu tidak boleh. Karena khamr niku sedikit banyaknya diharamkan, apalagi dengan tujuan panjenengan menghangatkan badan, itu sudah tidak masuk akal. Karena wasilah untuk menghangatkan badan tidak harus dengan minum khamr, walau dengan sedikit. Contoh, jenengan nyambung knalpot ki hangat, jenengan ngemut mawa ki hangat, niku ana kabeh, tidak harus dengan khamr. Maka ini kaidah, khamr niku sithik kathah haram dan apapun yang memabukkan. Bayangkan Pak, hari ini banyak sekali yang memabukkan boten. Banyak, padahal bukan makanan, bukan minuman. Contoh, tren anak sekarang enten sing jenenge istilah apa Pak? Ngelem. Ngelem itu memabukkan boten Pak? Ngambulin iPhone. Aku nonton tegendaran-darannya bocah-bocah Pak, iPhone lho diambu Pak. Jadi ini enak. Kalau tekan rumah tak praktekin Pak, iPhone diambu enak yo. Pokoknya betul. Oh enak. Katanya mampu membuat ketenangan. Ini sudah menghilangkan akal sedikit demi sedikit Pak. Atau kita membahasakan dengan nge-fly. Boleh Pak? Tidak boleh. Karena wasilahnya digunakan untuk menghilangkan akal. Yang kedua, ada orang yang punya kelainan kebiasaan seneng ngambu nopo, ngambu bensin. Jadi ini enak, iso nge-fly Pak. Jika niku bisa mengacu ke tahap menghilangkan akal, maka niki haram, sama saja kaidahnya masuk. Apapun yang bisa membuat orang mabuk dengan cara membau atau meminum atau makan, niku boten angsal. Milo ngambulin iPhone, tidak boleh. Ngambu bensin, tidak boleh, haram. Ada satu Pak, ngambu segera haram yang malah nge-flying halal, boleh biar ngambu lalaan duit abang. Oh, ini nge-fly biar Pak, jadi mesti nge-fly itu. Maka ini dalil bahwasanya sakral dengan sakarat itu sama. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala ketika meninggal disebut dengan sakarat. Dari kematian dari hutahid, maka setiap kematian itu sakaratul maut tidak akan bisa dihindarkan. Ini pernah saya sampaikan dulu banget Pak di hadisnya Barah ibni Azib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayatnya Musnad Imam Ahmad mengatakan, mengabarkan tentang jenis orang yang mati sakaratul maut. Fa'ika dan mukmin, jika seandainya dia yang mati orang mukmin Pak, fajar asal malaikah indah rosi, maka semua malaikat itu prosedurnya sebelum mengambil setiap nyawa itu duduk di budi Pak, di kepala manusia. Maka ada heran gitu, ada orang jika ingin akan meninggal, kepalanya itu melihatnya ke atas. Kenapa? Karena malaikat itu duduk di atas. Semua malaikat kita akan merasakan Pak. Dan fa'amal mu'min fakana fi famis siqaq, maka dia akan keluar nyawanya seperti menopok mulut daripada bejana yang terisi air menuju ke kup niku gelas. Contoh gitu, niki enten kendi, niki enten kendi. Nah, kendi niku nek jenengan umpama enten toyo, dilebetke tegen gelas Pak. Keluarnya niku enak sekali. Ini gambaran orang yang sakaratul maut. Orang mukmin. Wa amal fasik awil kafir, berbeda dengan orang yang fasik atau orang yang kafir. Faka'annahu fis safudil mabluli ala wajhil hadidi yunza, maka dia seperti menapa? Pernah saya sampaikan, seperti halnya akar besi. Bayangkan Pak,
Oyot itu kan akar itu kan bentuknya ada beraturan sih. Tapi oyotnya ini atau akarnya ini dibuat dari besi. Bayangkan mawon besi 6 mili ini Pak, dibelengkok-belengkoke seperti akar. Ini besi Pak, dibungkus dengan kain, diisi dengan kapas Pak, semuanya terisi dengan kapas semuanya. Mablul ini apa? Basah. Yunza ini apa? Dicabut. Bayangkan Pak, seberapa sakitnya Pak. Jadi akarnya ini terbuat dari besi, diisi dengan kapas dan dibalut dengan kain, dan setelah itu dibasahi baru dicabut. Dan inilah gambaran orang yang fasik dari sakaratul maut. Maka semua orang itu akan mati lewat dengan cara sakaratul maut. Pasti itu Bapak Ibu semuanya. Makanya disebut dengan apa? Sakarat atau hilang akal. Karena mabuk, karena unsur kematian mas. Tek umpama enek wong kepling disepur, bulune langsung muncul. Kalau sakaratul maut apa ora Mas? Aku ora mudeng. Nek pengen pirsa nang coba riyen nggih, aku ora mudeng soal iki. Aku ora mudeng masalah iki. Allah alam bisawab. Mbak tak tahu kalau Mbak Jin. Maka secara hukum awalnya ada. Cuma dengan bentuk bagaimana Allah alam bisawab. Nah, maka niki dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalam bersiwak ketika beliau meninggal, dan meninggalnya beliau bukti bahwasanya kebiasaan itu menentukan dari cara kematian. Kebiasaannya bersiwak Bapak Ibu semuanya, maka kematiannya pun dengan cara kebaikan, bersiwak pula. Siapapun orang yang kebiasaannya dalam unsur kebaikan, maka akan Allah matikan dalam kebaikan pula. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan keburukan, berarti menunjukkan kebiasaannya dalam keburukan pula. Maka lisan itu penentu cara mati jenengan Pak. Panjenengan jika terbiasa berzikir kepada Allah, maka Anda orang baik, insya Allah mati dalam keadaan baik pula. Berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah mudah. Jenengan misalnya mau api elek Pak, tonton mawon nek pas kepleset, metune apa? Astagfirullah atau innalillah. Berarti dia terbiasa zikir. Ning nek metune kepleset, wah juruk, wah sak anake kabeh metu nggih, sak tanggane kabeh metu, wah wis kabeh Pak nggih. Sing jenenge opo ditokno kebiasaane ngoten niku. Mila sampeyan ketika umpama mati Pak ditalkin la ilaha illallah, metune juruk kabeh, kuwi kethek lah sing anu lah kabeh Pak. Maka untuk mentalkinkan orang la ilaha illallah itu ketetapan. Lakinu mautakum la ilaha illallah, faman kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Biasakan talkinkanlah mayatmu itu dengan la ilaha illallah. Siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya, dia akan masuk ke dalam surga. Ingat, talkin itu hanya la ilaha illallah mawon, tidak ada lafaz yang lain. Enten mayit ajeng mati, talkin ini la ilaha illallah, bukan yang lain. Napa boleh jadi mentalkin alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Betul nangsa. Maka ini dalil bahwasanya Islam datang dengan kebaikan mujarab hanya dengan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kembali lagi bahwasanya hukum yang paling utama seseorang berpergian menuju ke dalam masjid adalah memakai daripada siwak. Yang terakhir, anggap saja yang terakhir, sekarang pekan depan saya ambil materi yang baru, memakai baju yang berwarna putih. Rasulullah SAW di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Sunan Abu Dawud, ilbasu min khairi thiyabikumul bayat. Hei manusia, pakailah baju yang terbaik dari kalian yang berwarna putih, termasuk di hari Jumat. Makanya syariatnya Jumat dengan Lebaran beda. Kalau Jumat itu yang dipakai yang putih, kalau Lebaran dipakai yang baru. Wakafinu fiha mautakum, dan jenazahkanlah atau kuburkanlah atau kafankanlah semua jenazahmu itu dengan baju yang berwarna putih. Maka mengkafani mayit itu dengan putih niku harus dan mutlak. Ning ora kudu mori niku lak jenis kain Pak. Ora kudu mori. Umpama jenengan mboten kagungan mori ning duwene putih. Misal anduk putih umpama nggih Pak, nggih anduk putih. Kuwi wae jika saka hotel Pak J. Umpama anduk putih. Jenengan cukup untuk mengkafani jenazah Pak, tidak apa-apa. Kan anduk itu kan gol Pak. Mboten napa-napa, ora kudu kain mori. Jenengan duwene napa terserah. Jare ning orang putih ya monggo, sing penting niku putih. Dan ini dipakai untuk orang-orang yang meninggal. Dan kaidahnya orang meninggal niku jenazah dikafani bungkus dengan 3 lembar kain, berbeda dengan orang yang mati dalam keadaan muhrim.
Muhrim itu yang mengambil niat haji atau umroh, dia hanya dilembari 2 lembar saja kafan, dan tidak boleh ditutup mukanya, tetapi disuruh untuk dibuka oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang mati dalam keadaan muhrim haji atau umrah, maka dia akan bangkit dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, seperti itu Pak. Maka mati pas haji umrah itu sae milo mang haji yo mang umrah tekan kono mobil racun sing akeh nggih, mati Mas diri jenenge nggih, mboten azab. Maka ini dalil untuk orang-orang yang meninggal muhrim. Tetapi selain muhrim, wajah harus ditutup. Selain muhrim, mati tegak busukan, tutup Pak. Jadi tutup, karena itu bukan orang yang sedang muhrim dalam kondisi haji atau umroh. Ini gigi, maka adanya memakai baju yang berwarna putih. Buat yang semuanya pengawasan kita ajukan, insya Allah kita semua lagi pertemuan dengan datang membahas tentang khutbatul Jumat. Insya Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.